jalani. Jangan kayak begitu. Berkah hidup kita. Ta'alluq Imam Ghazali. Bahkan kata Imam Abul Hasan Asyadili, pembangun Thariqah Syadiliyah, bilang begini, man kanat lahu hajatun ila Allah Ta'ala falyatawassal bil Imam Al-Ghazali. Siapa yang punya hajat sama Allah, udah hadaratin aja Imam Ghazali, tangis ya Allah lewat pintu Ghazali. Kagak pernah ditolak apa saja sama Allah kalau kita pintunya lewat Imam Ghazali. Begitu sudah. Saking tingginya Ghazali. Udah lewat pintu Imam Ghazali aja. Enak. Thariqat Al-Ghazali waktunya ngaji, ngaji. Waktunya dagang, dagang. Waktunya mancing, mancing dah. Begitu. Anda jangan dagang-dagang, hiburan-hiburan. Jangan dibalik. Waktunya dagang, dagang. Waktunya ngaji, dagang. Kapan ngajinya? Ini kebalik. Ujungnya, alhamdulillah di ngajiin. Karena gak keburu ngaji. Ujungnya apa? Di ngajiin. Ya kalau udah di ngajiin udah repot dah. Jangan. Mumpung masih ada umur, manfaatkan kesempatan hidup sebaik-baiknya. Jangan pikir umur kita masih panjang, belum tentu. Jangan kata umur kita pendek, belum tentu juga. Ta'alluq sama Allah, jalanin syariat, balik sama Allah, ikuti tarekat Imam Ghazali, berkah hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Fa'in qulta, bukan? Wa fi misli dzalika qultu ana inda wuqufi ala hadhil ghayah. Wa fi misli dzalika, dan pada seperti yang demikian itu, qultu ana, berkata aku, inda wuqufi, ketika terhentinya aku, ala hadhil ghayah, atas ini tujuan. Alamul mahijjati wahidun li muridihi wa aral quluba anil mahajjati fi ama. Walaqad ajibtu lihalikin wa najatuhu mawjudatun walaqad ajibtu liman najat. Alamul mahijjati, adapun ciri-ciri benderanya jalan, ciri-cirinya jalan keselamatan, wadihun, yaitu jelas, limuridihi, bagi orang yang menghendaki ciri-ciri jalan keselamatan. Wa aral quluba anil mahajjati fi ama, dan aku lihat akan segala hati, anil mahajjati, daripada jalan keselamatan, fi ama, pada kebutaan. Walaqad ajibtu lihalikin, dan demi sesungguhnya terheran-heran aku pada orang, bagi orang yang binasa. Wa najatuhu mawjudatun,
padahal keselamatannya itu ada. Walaqad ajibtu liman naja, dan demi sungguhnya aku kagum bagi orang yang selamat oleh Allah. Hatta anna minhum man yaqta'u hadhil aqabati fi 70 sanatan, sehingga bahwa ada di antara mereka yaitu orang yang menempuh akan ini tahapan-tahapan pada 70 tahun lamanya. Wa minhum man yaqta'uha fi 20 sanatan, di antara mereka yaitu ada orang yang menempuh akan ini tahapan pada 20 tahun lamanya. Wa minhum man yaqta'uha fi 10 sinina, di antara mereka yaitu ada orang yang menempuh akan tahapan ini pada 10 tahun. Wa minhum man yahsulu lahu fi sanatin, di antara mereka yaitu ada orang yang hasil oleh menempuh baginya dalam waktu setahun. Wa minhum man yaqta'uha fi syahrin, dan di antara mereka yaitu ada orang yang dapat menempuhnya dalam masa sebulan. Bal fi jum'atin, bahkan ada yang dalam seminggu. Bal fi sa'atin, bahkan ada yang dalam sejam. Hatta anna minhum man yaqsulahu fi lahdatin bitaufiqin khasin wa inayatin sabiqatin minallahi subhanahu, sehingga bahwa ada di antara mereka yaitu orang yang hasil oleh menempuh baginya dalam sedetik dengan semata-mata taufik dari Allah yang istimewa, wa inayatin, dan perhatian sabiqatin yang terdahulu minallahi subhanahu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ama tadhkuru ashabal kahfi, apakah tidak mengingat kamu akan penghuni goa? Kaifa kanat muddatuhum khatiratun haisur au at-taghayyura fi wajhi malikihim Diqyanus. Bagaimana ada muddatuhum, oleh masanya mereka ashabul kahfi, khatiratan, yaitu menakutkan. Haisur au at-taghayyura, sekira-kira melihat oleh ashabul kahfi akan berubah, fi wajhi malikihim, pada wajah raja mereka Diqyanus namanya. Faqalu, maka mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha. Tuhan kami itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak sekali-kali menyembah kami daripada selain Tuhan kami, ilahan, akan Tuhan yang lain. Hasalat lahumul ma'rifatu, hasil bagi mereka oleh ma'rifat. Wa absaru ma fi hadhihi at-tariq minal haqa'iq, dan mereka melihat akan apa-apa pada ini jalan daripada hakikat. Wa qata'u hadhihi at-tariqa, mereka telah menempuh akan ini jalan. Fasaru mufawwidina mutawakkilina mustaqimina, maka menjadilah mereka itu orang yang menyerahkan diri kepada Allah, lagi bertawakal, lagi istiqamah. Idh qalu, seketika mereka berkata, fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatih, maka diamlah kalian menuju goa, niscaya menyebarkan bagi kalian, menaburkan bagi kalian oleh Tuhan kalian daripada kasih sayangnya. Al-ayat. Wa kullu dhalika innama hasala lahum fi miqdari sa'atin aw lahdatin,
Seluruh yang demikian itu sesungguhnya hasil bagi mereka ashabul kahfi pada ukuran sejam aw lahdhatin atau 1 detik. Wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Imam Ghazali ini memberikan metode bagaimana supaya kita sukses di dunia sampai akhirat. Sampailah kita meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk menuju ke sana, Imam Ghazali mengarang kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Metode kiat-kiat orang-orang yang gemar ibadah supaya sampai menuju surganya Allah. Maka Imam Ghazali menyatakan bahwa ada 7 tanjakan, ada 7 langkah, ada 7 trap, ada 7 tahapan menuju kesuksesan kepada Allah. Dimulai daripada tahapan pengetahuan. Kita kudu ada ilmu pengen menuju surga. Tanpa ilmu nggak bisa. Ilmu mengenal tentang Allah, ini tahapan pertama. Khususnya mengenal tentang Allah dan mengenal tentang dirinya. Lebih-lebih tentang dirinya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa mengenali dirinya, dia niscaya mengenali Tuhannya. Dirinya kotor, Tuhannya suci. Maka setelah berpengetahuan ke sana, menuju tahapan kedua, tahapan taubat. Diajarkan bagaimana kita cara bertaubat yang benar oleh Imam Ghazali. Lulus kita udah taubat, mandi dengan air taubat, masih ada rintangan. Ada aja. Pengen ngaji, bini cemberut, minta jalan-jalan, orang punya bini, begitu, macam-macam. Ada urusan mau ngaji, ya Allah bensin habis, begitu, mana duit nggak ada lagi, nggak jadi, ada aja tuh kendala. Lolos dari berbagai kendala, ada rintangan. Selesai daripada rintangan baru kita ketemu motivasi. Motivasi. Di sana kita dibutuhkan rem dan gas. Kapan kita ngebut? Kapan kita berhenti? Bagaimana khauf? Bagaimana roja? Lolos daripada ini, maka ada namanya aqabatul qawadih. Qawadih, ya. Aqabatul qawadih. Aqabatul qawadih, yaitu berbicara tentang ternyata diri ini banyak akhlak-akhlak tercelanya. Banyak akhlak-akhlak tercelanya, banyak. Begitu, banyak. Setelah kita bebenah tentang akhlak tercela diri, maka naik pada tahapan ke-7, tahapan kepujian. Maka di tahapan kepujian orang bakal paham betapa sebetulnya dunia ini mudah, yang rumit pikiran kita. Bahwa dunia ini murah, yang mahal gaya hidup kita.
yang mahal gengsi kita, yang mahal ego kita. Hidup ini sebetulnya diberikan oleh Tuhan kebutuhan, bukan keinginan. Seringkali yang diinginkan enggak dikasih, tapi yang dibutuhkan selalu dikasih, walaupun enggak dipikirkan. Walaupun kita enggak pengen punya sawah, enggak punya sawah, tapi masih makan nasi. Alhamdulillah. Begitu. Enggak punya mangga, kebun sih ada, tapi nama doang. Kebun mangga, tapi masih makan mangga. Begitu. Ada buah mangga yang kebun yang enggak ada. Begitu. Intinya, patutlah kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai perhatian Allah. Maka 7 tahapan ini kudu dilalui oleh kita. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana untuk menyelesaikan kita 7 tahap ini? Jujur umur saya ini pendek, tapi 7 tahapan ini panjangnya Masya Allah. Bagaimana harus menyelesaikan 7 tahapan yang sangat panjang, sementara umur kita pendek? Bila itu yang ada di pikiran, kata Imam Ghazali, memang betul panjang 7 tahapan. Syaratnya rumit, tapi tanamkan di hati, bila Allah memberikan hidayah sama hambanya, tidak akan mengenal waktu, karena Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bisa saja panjang ditempuh dengan singkat, bisa aja singkat tapi perlu dengan panjang. Itu kalau Allah punya mau, jadi aja. Begitu. Jadi aja. Kalau Allah punya mau, jadi aja. Jadi yang mestinya jalur yang panjang, cukup dengan jalur yang pendek. Pada akhirnya dia bakal berkata, alangkah pendeknya perjalanan ini ketika dapat inayatullah, ketika dapat perhatian Allah. Ngaji sama, ada yang bertahun-tahun nggak bisa-bisa, ada yang ngaji sebentar dia bisa. Dagang sama, ada yang dari kecil sampai tua dagang, enggak apa-apa. Ada yang baru dagang doang udah luar biasa, baru juga dagang sarung baru, nggak dicita-citain dagang sarung. Emang ada? Oh ada, begitu. Ada ya. Jadi enggak pakai ditempuh yang lama, kudu naruh modal nerap. Kalau Allah punya mau, bisa. Jadi Anda jangan ngomongin waktu, jangan ngomongin waktu, jangan. Kita haji nyetor aja. Begitu kita dipikirin 2036 lama. Tapi Allah punya mau, ada jalannya. Haji juga begitu. 2036 waduh lama ya. Gitu haji lagi. Lama. Tapi kalau Allah punya mau, bisa aja. Begitulah kalau Allah menghendaki kita ke Mekah. Caranya Allah, jangan kita pikirin. Ta'alluq kepada yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga tidak ada jarak. Kalau Allah punya mau, ya Allah, menuju langit ke-7 perlu waktu 7.000 tahun 2 bulan. Normal. Tapi Nabi bisa dengan tempo sesingkat-singkatnya. Kalau Allah punya mau. Artinya kita jangan mengukur segala sesuatu dengan daya akal kita, tapi ukur dengan kemurahan Allah. Umur gua ini bagaimana bisa menyelesaikan metode-metode yang kau angkat ini, Imam Ghazali? Jangan berkata begitu, jalanin saja. Jangan banyak mikir, jangan.
Karena mikir akhirnya ujungnya kebelingar kayak bujangan. Mikir mulu. Mikir. Kalau gua nikah, gedungnya punya teman, paling nggak 3 juta tuh sewanya. Begitu, itu gedung punya teman. Kalau dia mau ngontrak, begitu dibayaran, paling enggak ya 1 juta sebulan. Baik. Kalau dia lahirnya normal, susunya normal. Kalau susunya mahal, laktamil, ibu hamil. Kalau dia lahirnya normal, kalau sesat, begitu. Kalau susu formulanya murahan, kalau yang kayak Nutrilon, Bebela, ini yang model begini kawin nggak kira-kira? Kenapa? Hah? Mikir ya. Anda jangan banyak mikir, kata Imam Ghazali. Jalanin. Jangan mikir, jangan. Jangan mikir mulu, mikir. Jangan. Jangan cari orang sempurna, tapi sempurnakan kekurangan orang dengan kelebihan kita. Kita nyari orang sempurna, nggak ketemu. Nggak ketemu, orang kitanya kagak sempurna, begitu. Tapi ada di kantong sempurna, itu sih bukannya. Oh, akhlak itu kita juga tahu. Jadi kelebihan kita buat menutup kekurangan orang lain. Kepanjangan kalau banyak mikir, begitu. Begitulah di dalam dunia sufi. Jangan mikir, jangan. Jalanin. Kata Imam Ghazali begini dalam bahasa beliau. Alamul mahajjati wadihun li muridihi. Bahar itu. Sidan Nabi gimana sidan Nabi? Sidanan Nabi. Alamul mahajjati wadihun li muridihi. Wa aral quluba anil mahajjati fi ama. Walaqad ajibtu lihalikin wa najatuhu mawjudatun walaqad ajibtu liman najah. Begitu. Namanya Bahar Kamil. Kata Imam Ghazali, wong ciri-ciri jalan keselamatan itu jelas. Rambu-rambunya ada kalau kita punya mau. Cuman masalahnya banyak hati yang buta tak melihat rambu-rambu ke jalan keselamatan. Supaya nyampe surga itu banyak. Cuman orang kagak lihat. Begitu majelis-majelis ilmu di mana tempat banyak duduk, kalau pengen selamatmu ada. Cuman alasannya repot, mudah repot. Gua repot. Kan menghina. Menuduh yang ngaji pengangguran. Kan menghina banget. Bener nggak? Semua orang juga repot. Emang kagak repot, tapi siap enggak hatinya? Begitu, siap enggak? Semua juga repot. Kan jalan-jalan itu jelas bagi orang yang mau menempuh jalan keselamatan menuju surganya Allah. Namun kulihat banyak orang yang buta tak melihat jalan itu. Karena itu walaqad ajibtu lihalikin wa najatuhu mawjudatun. Ana heran banget sama orang yang binasa. Kata Imam Ghazali, ana heran sama orang gagal. Lah orang caranya ada. Udah diajarin lewat pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah diajarin sama Nabi. Jalan-jalan keselamatan itu ada. Ngapa jadi binasa? Jalan yang ditempuh itu ada kalau mau. Dan amat sangat heran saya
kepada orang yang bisa selamat, padahal kendala-kendala menuju binasa pun juga ada. Di dunia ini ada jalan menuju keselamatan, ada jalan menuju kegagalan. Masing-masing ada caranya, dan caranya udah diberikan. Itu taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kutinggalkan bagi Anda dua pusaka. Kalau Anda pegang benar-benar kagak bakalan celaka. Jalan menuju keselamatan itu ada. Ngapa Anda gagal? Nggak ada ceritanya orang susah. Susah itu dibuat sendiri. Ngapa kita pikirin di hidup kita dibikin susah? Banyak jalan kesenangan. Yang kita susah dibikin sendiri. Keluarlah dari rumah. Ngobrol sama orang. Nanti bakal ketemu yang lebih susah dari kita banyak. Banyak nggak? Bukan kita doang, bahkanlah yang lebih parah dari kita banyak. Keluar lah, ngobrol sama teman di majelis. Aduh bang, ya Allah, ngapa sih kamu ngeluh? Bini gua ngomel-ngomel sama. Begitu kata temennya. Ya udah kalau gitu ngobrol aja sebelum kita pulang. Ngobrol aja, ngobrol. Emang ada yang sama dia. Itu begitu. Jadi hal biasa dalam hidup. Aku heran sama orang yang gagal, padahal kiat-kiat sukses ada. Jalan sukses ada. Ngapa ngambil jalan yang gagal? Dan aku heran juga, kagum sama orang yang sukses, padahal kendala-kendala menuju gagal itu banyak. Kenapa bisa begitu? Ada Allah. Jadi Anda jangan pikirin gagal sukses. Anda kudu bersyariat, berikhtiar, jangan diem. Begitu Anda bukan burung walet yang tidur terus lalu ngiler, lalu dijual ilernya jadi duit. Anda bukan burung walet yang kudu tidur ngiler. Emang ilernya laku? Ya Allah, gua udah baca ratib. Biar kata baca ratib iler Anda enggak laku. Sebelumnya makan jengkol. Beda sama walet. Walet aja sebelum ngiler ngeluyur dulu ke laut. Begitu. Kita harus berkarya, harus bertindak, harus berupaya, jangan nunggu. Kalau nunggu nggak bisa, waktu terus berjalan. Nunggu. Mau sampai kapan? Nunggu, ntar aja. Kalau pemerintahan ini selesai, belum selesai, kepilih lagi. Yang dia kagak demen lagi, entar lagi. Ya kapan? Keburu mati. Jangan kayak begitu. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan yang baik. Menuju kepada Allah. Tahapan pengetahuan, tahapan taubat, tahapan rintangan, tahapan kendala, tahapan motivasi, tahapan membuang yang tercela sampai muncul kesyukuran kepada Allah. Kejar ini semua. Anda jangan bingung dengan umur. Biarkan Allah yang atur. Anda berkarya. Kalau orang tua kita mikir nyekolahin kita, ngurusin kita, aduh udah dibunuh sama orang tua kita, ini bakal puyeng juga ini. Ngegedein doang udah gede aja diambil orang, kagak nyenengin orang tua. Begitu. Malah ngurusin anak orang. Begitu. Kagak. Coba kalau dihitung sama orang tua, nyusuin kita, ngurusin kita, dibayar pakai duit, nggak kebayar. Tapi kagak dihitung, jalanin aja, ambillah kita gede. Maka tugas kita bersyariat. Minhajul abidin. Ini langkah-langkah tukang ibadah biar sukses. Kudu ngaji akhlak. Anda jangan pikirin, Anda jalanin ta'alluq sama Allah. Anda bilang umur saya pendek, tahapan ini panjang. Panjang dan pendek itu berbicara waktu. Dan Allah, Tuhan yang tidak terikat oleh waktu, bisa dipotong sama Allah. Belum 40 aja bisa jadi wapres.
Benar nggak? Allah mau, ada aja dicutik lah, suruh kawin gitu sama itunya, encingnya. Iya, gitu. Ada aja caranya. Jadi bagaimana ke cara Allah? Jadi ada yang lama, ada yang sebentar. Begitu. Ada yang dari dulu sampai sekarang. Dari 82 dia ikut pemilu mulu, ya Allah, istiqomah jadi caleg. Kagak jadi-jadi. Nyalon mulu. Istiqomah, kagak jadi-jadi. Mau ngapain? Artinya waktu terbuang banyak. Tapi ada yang waktunya singkat. Lihat kita, kayak ngaji nih, lihat. Sama yang kita ngaji nih sama yang kagak ngaji, sehari semalamnya 24 jam. Dia nggak keburu untuk ngaji. Kita keburu. Oh, kalau mau bisa. Ngebagi waktu itu yang mahal. Wal asri, mahal. Demi waktu ini mahal. Maka kata Imam Ghazali, sampai-sampai ada di antara hamba Allah menempuh 7 langkah ini menuju sukses dunia akhirat, ada yang kudu memerlukan waktu 70 tahun. Setelah 70 tahun sampai ketemu bahwa betul-betul hidup ini adalah anugerah yang patut untuk disyukuri. Setelah 70 tahun. Begitu. 70 tahun baru ketemu. Betapa sebetulnya kita kudu bersyukur sama Allah. 70 tahun. Baru ketemu Allah. Baru ketemu jalan kebenaran. Setelah 70 tahun. Ada juga yang 60 tahun. Ada yang bisa menempuh 7 langkah ini 50 tahun. Ada yang menempuh 40 tahun. Ada yang 30 tahun. Ada yang 20 tahun. Kata Imam Ghazali, sama langkahnya. Tapi ada yang 20 tahun. Ada yang 10 tahun. Bahkan ada yang setahun. Bahkan kalau Anda pengen tahu, ada yang sebulan. Ada yang seminggu. Ada yang sehari. Ada yang sejam. Ada yang semenit. Ada yang sedetik. Ini kalau Allah punya mau. Sedetik bisa sampai sama Allah. Tentu semuanya melalui taufik yang istimewa dari Allah. Dan perhatian yang luar biasa dari Allah. Untuk menuju Allah berbeda-beda. Anda jangan pikirin umur, jalanin. Saya kasih contoh, kata Imam Ghazali. Ini banyak contoh. Mulai daripada Ibrahim bin Adham bagaimana, Rabi'atul Adawiyah bagaimana, dan banyak orang-orang yang hebat-hebat. Termasuk juga penyihir-penyihir Fir'aun, bahkan Ashabul Kahfi. Allah punya mau. Ada 7 pemuda. Luar biasa membela agama. Masih muda, 7 pemuda. Innahum fityatun. Fityah. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Masih muda. Pemuda. Umurnya masih 20-an, 30-an. Masih muda. Fata. Masih gagah. Allah punya mau nih. Tidur 309 tahun. Enggak berubah badannya. Cicitnya udah jenggotan putih lagi. Cicitnya. Bukan cucu, bukan anak. Anak udah mati. Cucu mati. Cicit. Cicit sama engkong masih muda engkong. Kalau Allah punya mau. Tidur 309 tahun. Enggak berubah badannya. Enggak jadi tua, segitu-gitu aja. Kalau Allah punya mau menyingkat waktu. Ini Ashabul Kahfi. Ada 7 orang. 8 nama anjing. Ketumir namanya. Anjingnya Ketumir. Jangan jadi nama anak. Ketumir. Nama anjing. Begitu. Anjing Ashabul Kahfi. Ada 7. Ashabul Kahfi bagaimana masa yang beliau lalui. Masa yang rawan. Kaifa kanat muddatum khotiratan. Masa yang rawan di mana dia punya raja. Namanya rajanya Daqyanus.
Ini raja penyembah daripada berhala. Tinggal di Romawi. Raja. Ashabul Kahfi ampe lari itu nyampe Yordan, ada goanya di Yordan. Ampe Turki itu. Romawi itu ampe Turki, Konstantinopel. Ampe Turki sepenanjungnya itu. Romawi zaman dulu. Kerajaannya panjang, besar. Kalau kita orang Majapahit, gede gitu. Ini penyembah berhala. Siapa kagak ikut nyembah patung? Gorok. Menentang. Bunuh, sikat. Kalau menentang. Begitu. Yang setuju, selamat. Kasih jatah yang setuju. Lo minta apa? Menteri gua kasih. Kalau setuju, Dekianus. Dekianus. Ente mau kadang baperan gitu. Jadi lagi cerita Dekianus larinya kemana-mana. Jadi susah sama saya ini. Begitu saudara. Menyembah berhalakah atau tidak? Kalau tidak, bunuh. Begitu. Dekianus. Ada pemuda dapat ma'rifat. Dia bilang, siapa Tuhanmu? Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan akhar. Tuhan kami adalah Allah pencipta langit bumi. Tidak akan menyembah selain Allah. Apalagi nyembah Anda. Apalagi nyembah patung. Enggak. Dikejar sebagai menegakkan dakwah tauhid. Menyuruh menyembah Allah. Dikejar sama Raja Dekianus. Dikejar. Dikejar. Dia pasrah. Dapetin ma'rifat. Enggak bener ini. Patung yang buat kita. Habis itu lalu disembah. Begitu. Gitu lalu dikasih roti. Kita lapar dimakan juga. Punya Tuhan barengan sama kita. Malah Tuhan diem aja. Ini kagak bener ini. Kata dia. Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan akhar. Enggak. Dapetin tuh. Tahapan menuju kepada Allah. Tahu jalan keselamatan. Dia tempuh ini jalan dakwah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Wahum muhtadun. Ittabi'ul mursalin. Ikut jalan kebenaran. Goanya ada di Yordan. Yordan. Moga Allah kasih rezeki luas. Kita nyampe ke Yordan. Begitu. Ma'rifat sama Allah. Sampai akhirnya mereka bilang, dah dikejar-kejar, kita harus kemana ngumpet? Kita ke gua. Uzlah dulu. Ngapain uzlah? Ngumpet bukan. Menyusun kekuatan dengan berkholwat kepada Allah. Uzlah di situ, di goa, diunjukin oleh anjingnya Qitmir. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun saminuhum kalbuhum ma ya'lamu iddatahum illallah. Ini ribut. Ashabul Kahfi. Ujungnya mereka bilang kita ngumpet ke goa. Di Yordan goanya. Fa'u ilal kahf. Ayo kita ngumpet di goa. Anjingnya tidur depan goa. Berapa tahun tidurnya? Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'an. Mereka tidur di goa 309 tahun. 300. Enggak berubah badannya. 309 tahun. Tidur di goa. 9 orang. Setelah 309 tahun ganti rejim. Pemerintahan.
Dia kagak ngerti, anaknya mati, bininya mati, ampe cucu-cucu mati, ampe cicit kagak tahu, dia tidur. Enda mendus-mendusin 309 tahun. Lalu kena sorot matahari, dia punya mata dari mulut goa. Bangunin temannya, perut lapar, kudu turun gunung. Kalau kita turun 7-7-nya, kalau mati semuanya, siapa yang meneruskan dakwah? Mau tidak mau salah seorang kita kudu turun buat beli makan. Satu di antara mereka turun ke pasar beli makanan, duitnya nggak laku, ratusan gambar perahu yang merah, iya, duitnya nggak laku, duitnya kata yang dagang, ini duit 300 tahun yang lalu, kok ada, udah kagak ada ini. Sampian siapa? Dia bingung waktu dia beli nasi uduk pagi-pagi. Duitnya udah kagak laku, ganti pemerintahan. Kagak laku. Baru dia paham ternyata wafat udah raja yang Dikyanus, yang dolim, diktator. Udah ganti pemerintahan Islam yang luar biasa. 309 tahun. Enggak apa-apa badannya. Enggak tua, giginya ada copot, hitam rambutnya, kagak putih, cicitnya udah ubanan. Waktu yang panjang bisa singkat, badannya enggak berubah, seakan-akan tidur baru setengah hari, baru tengah hari. Dari mana? Dia kata cuman sebentar. Padahal 309 tahun perjalanan dakwah, tapi bisa ditempuh dengan sebentar. Kata dia, sebentar alhamdulillah, enggak nyampe sehari masyarakat jadi muslim, enggak nyampe sehari. Kata dia, kata orang-orang udah berapa? 309 tahun. Lama. Bisa kalau Allah punya mau, bisa. Bagaimana Rasulullah Isra Mi'raj? Isra 2 bulan perjalanan, berangkat sebulan, pulang sebulan. Isra doang, belum ke langit. 3.500 tahun sejalan, turun 3.500, 7.000. Tapi bisa sebentar. Subhanalladzi asra bi'amdil lailan, dengan nakira fi juz'in minal lail, tidak semalam penuh. Kalau Allah mau bisa. Jadi jangan kita berkecil hati. Berkecil hati. Kalau Allah punya mau, namanya tayyuz zaman, aji lipat waktu. Keburu baca Quran, keburu ngaji, keburu baca ratib, keburu. Ini banyak enggak? Jadi ada yang kata banyak, ada yang kata dikit, ada yang mikir baca kagak. Suruh baca surat 100 lama amat, kagak dibaca 100. Jadi ini semuanya butuh daripada taufiqun khasun inayah rabbaniyah. Butuh perhatian Allah, ta'alluq kamu. Jangan kata kita lama, jangan. Anda mau hajinya Toraja ntar jalan terserah Allah, bagaimana? Jangan bingung. Kita balikin semuanya sama Allah. Nggak usah kita takut. Bila Allah punya mau, waktu yang amat sangat panjang bisa ditempuh dengan singkat. Yang penting ta'alluq kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa.
bisa. Maka apa saja kalau kita punya niat, ada jalan. Siapa yang ngetuk pintu, lama-lama terbuka juga tuh pintu. Ketuk pintu kemurahan Allah untuk masuk dunia Tarekat Al-Ghazaliyah. Bagaimana melampaui 7 tanjakan. Tapi ini bisa ditempuh. Sama dari sini ke Surabaya. Ada yang berhari-hari kalau jalan kaki, bisa berbulan-bulan. Ada yang berhari-hari kalau dia naik motor. Ada yang berapa jam kalau dia naik daripada mobil. Ada yang berapa menit aja kalau dia naik pesawat. Hanya paling 60 menit lah dari Cengkareng ke Surabaya. Begitu. Ini kan berbicara tentang tahapan itu, waktu Allah yang mengatur. Kalau Allah mau bisa, jadi jangan takut. Tugas kita berikhtiar bersyariat. Jangan takut, bisa. Jangan berkecil hati, fokus amal. Optimis, jangan pesimis. Bahwa kita bisa. Ada orang kejutkan kita, paling juga ngaji yang ngetah-ngetahi ayam, berhenti ya, ngikutin mau dia, begitu. Kalau enggak, jangan, begitu. Jangan mau dengan kendala-kendala terus, hidup penuh rintangan biasa. Itu dalam hidup, begitu. Kalau pengen enak mulu ya surga lah. Kalau kagak enak mulu ya neraka lah. Namanya dunia, ada enak, ada kagak, ada senang, ada susah, biasa. Begitu biasa. Maka orang 7 bulan pakai buah-buahan warna 7. Kenapa? Ada yang asam, ada yang manis, biar tahu hidup itu ada asam, ada manis, ada pahit, macam-macam, biar tahu rasa hidup. Tapi bagaimana kita mengolahnya aja. Bagaimana? Ada teman kita bilang cabai pedas, besok makan lagi. Itu biasa. Jadi enggak usah. Pada akhirnya jangan bilang umur kita pendek, tahapan ini panjang, jangan. Bisa dipendekkan dari umur yang ada. Ada orang udah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia yang muda belia. Ada orang yang nunggu sampai meninggal dunia baru tahu tentang Tuhan. Maka segalanya balik kita mau Allah melihat. Cara tercepat menyingkat waktu dengan banyak baca sholawat. Kalau kita banyak baca sholawat, banyak keajaiban yang di luar nalar kita. Pada akhirnya kita akan berkata terima kasih Allah. Ini di luar ekspektasi kita, di luar nalar dan perkiraan kita. Tapi Allah berikan kepada kita. Sholawat bisa menyingkat yang jauh jadi dekat, yang lama jadi sebentar, yang dikit jadi banyak. Sholawat, jangan takut, dekati Allah. Pintu Imam Ghazali, hebat Imam Ghazali. Jangan terpaku pada waktu yang lama, berproses saja. Pada akhirnya nanti akan sukses. Berapa lama, jangan pikirin waktu, jalanin proses, sukses akan datang. Tanam kebaikan, buahnya balik kepada Anda. Hidup penuh kesyukuran, tambahan nikmat akan diberikan kepada kita. Lihat Ashabul Kahfi, mereka menempuh jalan ini penuh dengan tauhid, tawakal, istiqomah dalam agama. Bagaimana keistiqomahan yang ada, pada akhirnya Allah berikan rahmatnya luar biasa. Punya keramat, tidur 309 tahun, tidur nggak melek-melek, tidur berkah.
tidurnya aja negara jadi Islam semuanya, tidur doang, tidak macam-macam. Kayak kita aja, Belanda pakai bambu runcing, kalau pakai akal ya susah. Bambu runcing lawan meriam, mana ketemu begitu. Mana bukan meriam belina lagi, meriam beneran. Begitu saudara. Tapi kalau Allah punya mau merdeka, kita muslim udah banyak, partai Islam banyak, kalah mulu karena kurang ta'alluqnya sama Allah, kurang nyandar, lebih banyak pesimis. Muslim sendiri gontok-gontokan satu dengan yang lain, ujungnya akhirnya tidak punya kekuatan. Yang ada fokus sama Allah, jangan goyang-goyang. Emang perlu jatuh bangun biasa. Selama masih kita jalan akan sampai. Jatuh bangun biasa dalam hidup, jangan berhenti. Anda dagang-dagang, Anda usaha-usaha, jangan berhenti. Bila berhenti, kerugian yang udah pasti, untung gak bakalan datang. Ikhtiar. Begitulah seorang muslim yang baik. Mengapa Ashabul Kahfi bisa menempuh sebentar dalam waktu yang sangat lama, 309 tahun lebih. Tapi bagi dia sebentar, karena ta'alluq sama Allah, tawakal sama Allah, wa ufawwidu amri ila Allah, tafwid, istiqomah, wa allam istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaq. Perkara-perkara ini yang waktu yang sangat panjang berubah menjadi sebentar. Maka jangan pikirin waktu. Tugas Anda jalanin aja, jalani. Kalau dipikirin lama, tanggal 1 ini lama banget, dipikirin lama, jalanin aja. Kalau dijalanin kayak orang nyicil rumah, tinggal 2 tahun lagi, 3 tahun, begitu. Karena dijalanin. Kalau dipikirin puyeng sama dia, begitu. Kayak cicilan motor, tahu-tahu lunas aja udah punya 3 aja. Karena apa? Dijalanin. Begitulah dalam dunia perjalanan hati menuju kepada Allah. Jangan dipikirin tasawuf, gue masih muda, lama. Akhirnya ambil udah tua tak sanggup, bukan tasawuf lagi, udah tua. Jalanin. Jangan kayak begitu. Berkah hidup kita. Ta'alluq sama Imam Ghazali. Bahkan kata Imam Abul Hasan Asyadili, pembangun Thariqah Syadiliyah, bilang begini, man kanat lahu hajatun ila Allah Ta'ala falyatawassal bil Imam Al-Ghazali. Siapa yang punya hajat sama Allah, udah hadaratin aja Imam Ghazali, tangis ya Allah lewat pintu Ghazali, kagak pernah ditolak apa saja sama Allah kalau kita pintunya lewat Imam Ghazali. Begitu sudah, saking tingginya Ghazali, udah lewat pintu Ghazali aja enak. Thariqat Al-Ghazali waktunya ngaji, waktunya dagang, waktunya mancing dah. Begitu. Anda jangan dagang, hiburan, jangan dibalik. Waktunya dagang, waktunya ngaji, dagang. Kapan ngajinya? Ini kebalik. Ujungnya alhamdulillah di ngajiin karena gak keburu ngaji. Ujungnya apa? Di ngajiin. Ya kalau udah di ngajiin udah repot dah. Jangan, mumpung masih ada umur, manfaatkan kesempatan hidup sebaik-baiknya. Jangan pikir umur kita masih panjang, belum tentu. Jangan kata umur kita pendek, belum tentu juga. Ta'alluq sama Allah, jalanin syariat, balik sama Allah, ikuti tarekat Imam Ghazali, berkah hidup kita. Amin ya Rabbal. Dan segini aja, jangan banyak-banyak ngaji kita.